Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ya kita bertemu lagi melalui eh, platform Zoom ini ya, kajian secara online. Insya Allah kita akan membahas pada malam hari ini hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, rahimahullah taala dalam kitab beliau Bulughul Maram, yaitu Kitabul Jami, bab tentang zikir, doa dan zikir ya. Alhamdulillah pada dua pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan tentang keutamaan-keutamaan berzikir ya, khususnya eh, yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala dalam bait-bait syairnya ya. Maka mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari sebelumnya, yang sudah kita bahas, kita pahami ya, kemudian kita murojaah, kita ulang-ulangi dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, insya Allah pada kesempatan malam yang berbahagia ini ya, eh, sore ya, waktu Madinah dan juga mungkin pagi ya waktu di USA dan sekitarnya, malam hari waktu Indonesia, kita akan melanjutkan hadis yang dikumpulkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala dalam kitab Jami' beliau, yaitu tentang zikir dan doa. Nah, tafadhol kita baca hadis yang pertama. Tafadhol Syekh Muhammad mungkin untuk membacakan hadis tersebut. Nah, barakallahu fikum. Bismillah. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala ana ma'abdi ma zakarani wa taharrakat bi syafatah akhrajahu Ibnu Majah wa sahahu Ibnu Hibban wa zakarahu Bukhari ta- ta'liqan. Nah, barakallahu fikum. Qala muallif rahimahullahu taala, yaitu penulisnya di sini Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala, an Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti ini hadis qudsi ya. Ana ma'a abdi ma dzakarani. Aku senantiasa akan bersama hambaku selama mereka berzikir kepadaku atau mengingatku dengan zikir ya. Wa taharrakat bi syafatahu, dan dua bibirnya yang senantiasa bergerak untuk mengingatku ya, untuk berzikir kepada Allah.
Akhrajahu Ibnu Majah wa sahahu Ibnu Hibban. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, kemudian disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dan disebutkan oleh Imam Bukhari secara ta'liqan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam Kitabul Adab, bab tentang fadlu zikri, dari jalan Muhammad ibn Mus'ab, dari jalan Abul Mughirah, dari Auza'i, dari Ismail ibn Abdullah, dari Umi Darda, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian disebutkan hadis ini, lafaznya dari eh, lafaz matannya, maksudnya dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad. Kemudian eh, hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Baihaqi ya, dalam Syu'ab, dari jalan Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir. Kemudian juga dikeluarkan oleh Imam Baihaqi juga ya. Juga dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dari jalan Ayub ibn Suwaid, dari Auza'i, dari Ismail ibn Ubaidillah, dari Karimah bintil Hashas ya. Kemudian dia mendengar Abu Hurairah di rumah Ummu Darda, yaitu menceritakan tentang hadis dari Nabi SAW tentang hadis ini. Ya. Nah, kemudian Al-Imam Bukhari disebutkan ya meriwayatkan hadis ini ta'liqan tadi secara muallak ya. Kemudian di dalam Kitab Tauhid beliau menyebutkan tentang firman Allah la tuharrik bihi lisanaka, yaitu janganlah engkau menggerak-gerakkan lidahmu ya dengan cepat gitu untuk baca Al-Quran. Naam, hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maknanya sebenarnya ya, walaupun beberapa ulama hadis ya mengkritik eh, beberapa perawinya, kan tetapi sanadnya jaid ya, diterima. Tetapi makna hadis ini bisa kita ambil dari hadis yang lainnya yang semakna dengannya, yaitu hadis Abu Hurairah juga radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim ya, yaitu hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda zanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani." Aku senantiasa sesuai dengan persangkaan hamba-hambaku, dan aku bersama hambaku ya, bersamanya jika dia berzikir. Nah, taib. Kemudian apa makna makna Allah bersama hambanya? Di dalam hadis ini ditetapkan sifat ma'iyah bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat bersama. Dan ma'iyah yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah itu ada dua macam ma'iyah, ada dua jenis makna ma'iyah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Yang pertama ma'iyatul ammah, al-ma'iyatul ammah, yaitu kebersamaan yang meliputi semua makhluknya. Artinya Allah Subhanahu wa taala senantiasa ilmunya bersama makhluknya. Allah mengetahui makhluknya, Allah melihatnya, Allah menyaksikannya. Ini yang disebut dengan ma'iyatul ammah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid itu ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dialah Allah senantiasa bersama kalian di mana saja kalian berada, dan Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kalian kerjakan.
Maka konteks ayat tersebut menunjukkan tentang kebersamaan Allah, artinya kebersamaan ilmu Allah meliputi semua makhluknya. Karena ayat sebelumnya, kemudian ayat itu sendiri dan ayat setelahnya itu menunjukkan tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala ya. Eh, Mungkin bisa kita lihat ya di dalam surat Al-Hadid itu ayatnya ayat ketiga kalau nggak salah. Tafadhal Syekh Syekh Muhammad ya dibacain ayat ketiga dan ayat keempat itu. Nah, boleh dibacakan. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما ي... يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Dialah yang awal dan akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang nama-nama dan sifatnya di dalam surat Al-Hadid ini. Dari ayat pertama sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu." Dialah yang maha awal, yang maha akhir, maha zahir, maha batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Lihat ayatnya itu berkaitan dengan ilmu Allah, ya. Allah mengetahui segala sesuatu. Kemudian Allah berfirman, "Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam." Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian summastawa alal arsh. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Ya'lamu. Kemudian Allah menyebutkan lagi tentang sifatnya, yaitu maha mengetahui. Dia mengetahui ma yaliju fil ardi, apa-apa yang masuk ke dalam bumi, wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar dari bumi tersebut. Wa ma yanzilu minas sama, dan apa yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke atas langit ya. Allah mengetahui semuanya, baik yang di bumi maupun yang di langit ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kemudian Allah menyebutkan tentang sifat ma'iyahnya di dalam ayat ini, dan Dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Maka kebersamaan ini ya, kata para ulama itu disebutkan ma'iyatul ammah. Artinya ilmu Allah bersama dengan makhluknya, karena ayat di atasnya ini konteksnya tentang ilmu Allah. Maka ini adalah tafsir
yang sahih ya, takwil yang benar. Kenapa? Karena disebutkan oleh Al-Quran itu sendiri. Hukum asalnya ya tidak boleh kita mentafsir dan mentakwil nama atau sifat Allah hanya sekedar dengan logika ya atau pendekatan bahasa semata gitu ya. Tetapi apabila tafsir atau takwil itu maknanya adalah menjelaskan sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan di ayat itu, dan untuk memahami ayat memang kita harus melihat ayat sebelumnya, kemudian ayat yang sedang kita ingin fahami, tadaburi, dan ayat setelahnya. Jadi ma'iyah di sini maknanya adalah ilmu Allah meliputi pengetahuan Allah yang Allah maha berilmu meliputi segala makhluknya. Ini sudah sesuai maknanya. Wallahu bima ta'maluna basir. Kemudian Allah jelaskan lagi, Allah pertegas lagi tentang ilmunya bahwa Dia melihat apa saja yang kalian lakukan. Jadi ma'iyah di sini bukan berarti zat Allah bersama makhluknya, tidak ya. Zat Allah tidak bersama makhluk. Allah di atas segala makhluknya. Allah terpisah dengan makhluknya. Allah di atas arsy-Nya ya, bersemayam di atas arsy-Nya sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya yang kita tidak tahu kaifiahnya. Akan tetapi kebersamaan di sini artinya ilmu Allah meliputi eh, semua makhluknya. Jadi Allah mengetahui segalanya, termasuk kita yang sedang kajian di sini ya, walaupun online, Allah mengetahui apa yang sedang kita lakukan, apa yang sedang kita kerjakan, ya, apa yang sedang kita lihat ya, dan kita dengar. Kemudian ma'iyah yang kedua yaitu ma'iyatul khassah. Ma'iyatul khassah ya artinya kebersamaan secara khusus. Nah, ini kebersamaan secara khusus artinya kebersamaan Allah kepada makhluknya secara khusus ya. Kita bisa lihat di dalam surat An-Nahl itu ayat ke-128. Nah, silakan boleh dibacakan ya An-Nahl 128. Tafadhol, Syekh Muhammad mungkin membacakan. Ayat berapa itu? 128 Ustaz. Naam, ayat 128 ayat terakhir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Naam, barakallahu fiikum. Kemudian Allah berfirman, Innallaha ma'allazina taqaw. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kebersamaan secara khusus ya, yaitu kebersamaan yang di dalamnya ada pertolongan, taufik dan juga bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama mufassir ya. Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan
Wallahu ma'al muttaqin al-muhsinina bi'aunihi wa taufiqihi wa tasdidihi. Dan orang-orang yang bersama dengan Allah, artinya Allah bersama orang yang bertakwa dan orang yang muhsin, yaitu kebersamaan khusus dengan pertolongan dari Allah, taufik dan juga bimbingan. Wa humul ladzina taqaw al-kufra wal ma'asi. Dan mereka adalah orang-orang yang menahan diri dari perbuatan kufur dan perbuatan maksiat. Ya, artinya mereka takut sama Allah, mereka bertakwa, mereka tidak berani durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun bersama mereka. Wa ahsanu fi ibadatillah, dan mereka berbuat ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bi an abadullaha ka'annahum yarawnahu fa illam yakunu yarawnahu fa innahu yarahum. Yaitu ihsan yang sudah kita bahas ya, tingkatan yang tertinggi dalam agama ini yaitu beribadah seakan-akan dia melihat Allah dengan mata hatinya ya. Jika dia tidak mampu, maka dia meyakini Allah melihat dia. Dan juga ihsan kepada makhluk-makhluk Allah dengan memberikan manfaat kepada mereka, ya, menolong mereka, dan juga mencegah kemudaratan atau tidak menyakiti makhluk-makhluk tersebut. Ya. Nas'alullaha an yaj'alana minal muttaqin wal muhsinin. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa dan orang yang muhsin, yang ihsan. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini ma'iyatul khassah ya. Ini adalah kebersamaan khusus. Ya. Artinya kebersamaan yang di dalamnya terdapat pertolongan dari Allah, terdapat taufik dari Allah, dan juga terdapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga semakna dengan firman Allah di dalam surat Thaha ya ayat ke-46 ketika Allah Subhanahu wa taala ya menjanjikan kepada nabi dan rasulnya yaitu Nabi Musa dan Harun saat hendak menghadapi Firaun, maka Allah menjanjikan bahwa Allah bersama mereka berdua. Allah melihat dan Allah mendengar. Allah melihat perbuatan mereka dan juga Allah mendengar ucapan mereka, dakwah mereka dan doa-doa mereka. Naam. Tafadhal, boleh dibaca dari ayat ke-42-nya ya sampai 46. Silakan dibaca. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال قال لا تخافا إنني معكما أسمع إنني معكما أسمع وأرى. Baik, barakallahu fikum. Ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah nabinya ya, Nabi Musa alaihissalam. Allah berfirman, "Idhhab anta wa akhuka bi ayati." Pergilah engkau Musa dan juga saudaramu yaitu Harun alaihi wassalam bi ayati, membawa ayat-ayat, membawa ayat itu membawa firman dari Allah, perintah ya, untuk bertauhid dan juga menjauhi kesyirikan dan juga mukjizat-mukjizat dari Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Wala tanya fi dzikri. Kemudian Allah ingatkan, kamu jangan lalai untuk berzikir
kepadaku. Nah, lihat Allah ingatkan ya, jangan lalai untuk berzikir. Kenapa? Nanti ya, di akhir ayat itu Allah akan menyebutkan di antara keutamaan berzikir, yaitu engkau akan mendapatkan kebersamaan secara khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Idhaba ila fir'auna innahu tagha." Pergilah engkau berdua, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam, ila Fir'aun, kepada Fir'aun, innahu tagha, sungguh dia telah melampaui batas ya. Faqula lahu qawlan layyina, maka dakwalah atau ucapkanlah kepadanya, kepada Fir'aun tersebut, qawlan layyina, ucapan yang lembut. Ya subhanallah, lihat Allah menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berdakwah dengan lemah lembut kepada Fir'aun dengan ucapan yang baik ya. Untuk apa? La'allahu, mudah-mudahan dengan dakwah kalian, ya, dakwah kamu berdua kepada Fir'aun, mudah-mudahan dia Fir'aun ya tadzakkar, mengingat ya, mendapatkan peringatan, mendapatkan pelajaran ya, bahwa penciptanya adalah Allah. Allah menyuruh dia untuk bertobat, ya, mengesahkan Allah, bertauhid, kemudian berbuat adil, ya, jangan menzolimi rakyatnya, khususnya Bani Israel. Au yakhsha, atau mudah-mudahan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa pun berkata, dan Nabi Harun ya, qala, mereka berdua berkata, Rabbana innana nakhaf, kami ini takut. Ya, ini takut apa? Tabi'i ya. Takut tabi'i, bukan takut ibadah ya. Takut ibadah nggak boleh. Mereka takut secara tabiat. Kenapa? Ya karena Firaun kan memiliki kekuasaan, memiliki senjata, memiliki tentara, kemudian dia zalim, dia arogan, dan dia berbuat zalim kepada rakyatnya, kepada Bani Israel. Kami takut an yafruta alaina awi an yatqa. Kami khawatir dia menyiksa dan melampaui batas terhadap kami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang zikir tadi, la takhafa. Qala la takhafa. Kata Allah, kamu berdua jangan takut. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama kalian berdua. Aku mendengar dan aku melihat. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan sifat ma'iyahnya secara khusus kepada Nabi Musa dan Harun. Ya. Innani ma'akuma. Aku bersama kalian, kata Syekh Sa'di rahimahullah taala dalam tafsirnya, antuma bihifzi wa riayati. Kamu berdua berada di penjagaanku. Aku menjaga kalian berdua dari kezaliman makhluk, khususnya dari kezaliman Firaun. Asma'u aqwalakuma. Aku mendengar ucapan kalian, zikir kalian, doa kalian, dan dakwah kalian. Wa ara jami'a ahwalikima. Dan aku juga melihat semua keadaan kalian. Fala takhafa minhu. Jangan kalian berdua takut dari Firaun. Maka fadalal khawfu anhuma. Hilanglah kegelisahan, ketakutan tabiat tadi dari Musa dan Harun alaihi salam. Watma'annat qulubuhuma. Kemudian jiwa mereka, hati mereka pun jadi tenang. Biwa'di rabbihima. Karena janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini diantara ma'iyatul khassa yang akan didapatkan oleh seorang hamba apabila dia berzikir, menyebut-nyebut nama Allah, kemudian berdoa kepadanya, maka Allah akan bersama hamba-hamba yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis ini ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang kita sebutkan dalam hadis ini, ana ma'a abadi, aku bersama hambaku. Maknanya ma'iyatul khassa, aku bersama hambaku, aku akan menolong hambaku, aku akan memberi taufik kepada hambaku, aku akan membimbing hambaku selama mereka mengingatku, selama mereka berzikir kepadaku ya. Dan ini ayat-ayat ya, yang kita bacakan tadi, ma'iyatul khassa ya, surat An-Nahl tadi 108, 128, dan ayat ini
Juga tentang Nabi Muhammad SAW itu juga ada ya tentang Nabi Muhammad saat di gua apa yang saat beliau ingin hijrah bersama Abu Bakar ya. Eh, Nabi SAW berkata, la tahzan innallaha ma'ana. Kamu jangan jangan sedih ya, jangan takut Abu Bakar. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Subhanallah. Keyakinan, keimanan Rasulullah SAW dan Abu Bakar, apa keyakinan dan keimanan Rasulullah SAW tentu sangat tinggi ya daripada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka saat itu Nabi menenangkan Abu Bakar tentang sifat Allah, tentang kekuasaan Allah, tentang ma'iyatullah khassah, bahwa Allah bersama mereka, Allah melihat mereka, Allah melindungi mereka. Makna bersama di sini adalah Allah melindungi mereka. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan menolong dan menjaga mereka. Naam, ya. Semua makhluk berada di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang keluar dari kekuasaannya, tidak ada yang keluar dari takdirnya, tidak ada yang keluar dari ilmu Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya eh, banyak-banyaklah kita memohon dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keutamaan yang sangat agung sekali apabila kita sering menyebut-nyebut nama Allah dengan tasbih, dengan tahmid, dengan tahlil ya, dengan takbir, dengan la haula wala quwata illa billah, atau kita membaca zikir pagi, membaca zikir petang, membaca zikir bangun tidur, membaca zikir sebelum tidur, membaca zikir secara mutlak ya di setiap keadaan kita, saat naik kendaraan kita berzikir, saat menunggu di halte misalkan di bis kita berzikir, saat menunggu antrian di tempat-tempat publik ya, tempat pelayanan umum kita berzikir ya, daripada kita bengong, daripada kita eh, apa namanya berbuat yang sia-sia, mendingan kita membaca zikir ya, agar kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena di antara keutamaan zikir itu adalah Allah akan bersama hamba-hamba yang berzikir kepadanya. Makanya Nabi Nuh alaihissalam Allah selamatkan dari banjir karena berzikir, berdoa, berzikir kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam pun Allah selamatkan dari pembakaran ya, yaitu eh, apa api yang panas karena berzikir kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian apa Nabi nabi-nabi yang lainnya ya, Nabi Yunus alaihissalam Allah selamatkan di dalam perut ikan karena dia berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun Allah selamatkan karena dia banyak berzikir kepada Allah. Ya, kemudian juga Nabi Isa alaihissalam, juga para nabi dan rasul, begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah selamatkan dari tipu daya orang-orang kafir, orang musyrik ya, wa idyam kurubikal ladzina kafaru. Ingatlah kata Allah dalam surah Al-Anfal itu, ingatlah Muhammad SAW ketika orang kafir ingin berbuat makar kepadamu, lius bituka, ingin menangkapmu, au yaqtuluka, atau ingin membunuhmu, au yukhrijuka, atau ingin mengusirmu dari kota Mekah. Wayam kuruna, mereka berbuat makar kepadamu. Wayam kurullah, tapi Allah lebih hebat lagi makarnya terhadap membalas ya makar mereka dengan makar yang lebih hebat lagi. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah pemilik keutamaan yang sangat agung. Maka semuanya para nabi dan rasul ketika mereka berzikir kepada Allah, Allah bersama mereka, maka Allah mau menjaga mereka, Allah menolong mereka. Begitupun ketika hamba-hamba Allah, ya orang-orang yang soleh, para wali Allah, termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menyebut-nyebut nama Allah, dengan tasbih, dengan apa tahmid, dengan takbir, dengan tahlil, maka pasti Allah akan bersama mereka. Allah akan menolong mereka. Allah akan menjaga mereka. Allah akan memberikan taufik kepada mereka, dan Allah akan memberikan ketenangan ke dalam hati dan jiwa mereka.
Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Fadhkuruni azkurkum." Berzikirlah kalian kepadaku, aku akan mengingat kalian. Ya, kita lihat coba dalam surah Al-Baqarah ayat ke 152 ya. Boleh dibacakan ya. Nah, surah Al-Baqarah ayat 152. Tafadhal, Syekh Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Nah, Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni." Ingatlah kalian kepadaku. Maknanya apa? Ingat Allah. Maknanya berzikir kepadanya. Berzikir kepadanya. Mengingat-ingat namanya. Menyebut-nyebut namanya. Ini di antara rahasia zikir ya. Yaitu zikir itu adalah ra'sus syukri. Kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. Puncaknya apa? Pondasinya bersyukur kepada Allah itu dengan banyak mengingat Allah. Nah, mengingat nama-namanya. Mengingat sifat-sifatnya, perbuatannya. Sehingga kita akan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan bahwa wa dzikrullahi afdalahu ma tawata'a alaihi alqalbu wal lisanu wa huwa dzikrul ladzi yathmuru ma'rifatallahi mahabbatah, yaitu mengingat Allah, zikir yang memberikan ketenangan, ya, apa-apa yang diucapkan oleh lisan dan diyakini di dalam hati, ya, itu adalah zikir yang akan berbuah manis, yaitu ma'rifatullah. Itu adalah buah dari mengenal Allah dan mencintai Allah. Kemudian buahnya dia akan banyak mendapatkan balasan dari Allah. Wa dzikru huwa ra'sus syukri, kata beliau. Dan zikir itu adalah pondasinya syukur. Kapan kita disebut bersyukur? Saat kita mengingat-ingat Allah. Karena saat kita mengingat Allah, kita itu mengingat nama dan sifatnya. Dan sifat Allah, perbuatannya yang maha baik kepada kita. Sehingga kita banyak, alhamdulillah, alhamdulillah, banyak memuji-muji Allah. Ya. Tetapi ketika hamba itu kurang zikirnya, kurang syukurnya pasti. Ketika seorang hamba kurang berzikir, pasti dia kurang bersyukur. Bahkan mungkin dia tidak akan bersyukur kepada Allah. Bahkan ketika dia mendapatkan keutamaan, ketika dia mendapatkan kesuksesan yang tinggi, pangkat yang tinggi misalkan, kekuasaan yang tinggi, atau kesuksesan dalam pendidikan, kesuksesan dalam perdagangan, perniagaannya, kesuksesan dalam sosialnya, kesuksesan dalam jabatannya, ketika ditanya, yang ada selalu dia memuji-muji dirinya, saya. Kita bisa hitung, ya ketika seorang lupa terhadap Allah, lihat saat dia menceritakan kesuksesannya, dia akan selalu menyebutkan tentang saya begini, saya dulu seperti ini, saya itu begini, saya, yang selalu dia sebut-sebutkan saya, dirinya. Dia lupa menisbatkan bahwa semua kemudahan yang dia dapetin, semua kesuksesan yang dia raih, semua perniagaan yang keuntungan dari perniagaan yang dia dapatkan itu semua hakikatnya fadilah, utama dari Allah, maka dia lupa menisbatkan itu kepada Allah. Jangankan menyebut-nyebut nama Allah, mengucapkan sekali Alhamdulillah saja dia lupa. Yang ada selalu mengingat tentang aku, saya, ya. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku, kurangi, kurangi penyebutan
cerita, kalau kita mau cerita tentang diri kita selalu saya itu begini, saya itu begini. Tapi banyak-banyak alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fadlu minallah. Alhamdulillah. Nikmat dari Allah. Alhamdulillah kemudahan dari Allah. Alhamdulillah taufik dari Allah. Saya begini karena Allah. Kalau tidak hidayah dari Allah, kalau tidak kemudahan dari Allah, siapa kita? Kayak Allah ingatkan, fadkuruni, kata Allah, berzikirlah kamu kepadaku, aku ingatlah aku. Sebutlah nama. Sebutlah nama Allah. Pujilah Allah Subhanahu wa taala. Azkurukum. Aku akan mengingat kalian. Allah akan bersama dengan kalian. Allah akan menolong kalian. Allah akan menambahkan taufik dan hidayahnya. Allah akan membimbing kalian dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kalian di setiap waktu kita, harta kita, umur kita semuanya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Washkuruli, bersyukurlah kalian kepadaku. Washkuruli wala takfurun, maka janganlah kalian kufur kufur nikmat kepadaku. Naam, ini adalah penjelasan tentang hadis pertama dari Kitabul Jami, bahwa berzikir itu keutamaannya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersama bersama hamba yang berzikir kepadanya. Dan ini sudah kita sebutkan manzumah ya, Syekh Sa'di atau nazam Syekh Sa'di yang sudah kita sebutkan, wa akhbaru annallaha dzakara 'abdahu wa ma'ahu ala kullil umuri wa yusaddidu, dan Nabi mengabarkannya bahwa Allah akan menyebut-nyebut hambanya dan senantiasa bersama hambanya, menolong hambanya di setiap perkaranya dan membimbingnya. Ya, itu adalah keutamaan zikir yang disebutkan Syekh Sa'di sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dan yang Rasulullah alaihi salatu wassalam sebutkan di dalam hadisnya. Naam, kita lanjut selanjutnya, ya, hadis yang kedua ya dari Kitabul Jami'. Naam, tafadhol, kita masuk ke hadis yang kedua ya. Silakan dibacakan. Naam. Qala Mu'adz rahimahullah wa an Mu'adz wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma amila ma amila ma amila ibnu Adam amalan anjalahu lamin azabillah min zikrillah akhrajahu ibnu Abi Syaibah wa Tabarani bi isnadin hasanin. Baik, barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala mu'alif rahimallahu taala ya, wa an Mu'az ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, ma amila benu Adam amalan anjalahu min adzabillah min dzikrillah. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam yang bisa menyelamatkan dia dari azab Allah melebihi zikrullah. Hadis yang diriwayatkan Nabi Syaibah dan Tabrani dengan sanad yang hasan. Naam, eh, hadis ini masih hadis yang menyebutkan keutamaan zikir. Di mana keutamaan zikir dalam hadis ini bahwasanya zikir tersebut akan menyelamatkan seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Naam, ya, sudah kita sebutkan tadi.
Allah menyelamatkan eh, para nabi dan rasul ya, dari kemurkaannya. Saat Allah murka, maka Allah mengazab kaum Nabi Nuh, maka Allah selamatkan Nabi Nuh karena berzikir kepada Allah. Saat Allah murka dengan eh, Raja Namrud itu ya, Allah azab mereka, Allah selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat Allah murka kepada Fir'aun, ditenggelamkan dia di lautan, Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Begitu juga saat Allah murka kepada kaum Ad, Allah selamatkan Nabi Hud alaihissalam karena berzikir kepada Allah. Saat Allah murka dengan kaum Samud, ya, Allah kirim apa gempa suara yang dahsyat yang mematikan mereka semua, maka Allah selamatkan Nabi Saleh alaihissalam karena berzikir kepada Allah. Saat Allah murka kepada negeri Madian, kaum Syuaib, Allah pun menyelamatkan Nabi Syuaib alaihissalam karena dia berzikir kepada Allah. Saat Allah Subhanahu wa taala ya menghukum eh, kaum-kaum ya, kaum Sodom di antaranya, kaum Lut ya, dengan hujan batu dan diputarbalikkan itu bumi, Allah selamatkan Nabi Nur dan Nabi Lut alaihi salam karena berzikir kepada Allah. Begitu juga kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, maka ketika orang-orang Quraisy mereka ber- berdoa, mereka mengatakan wa idz qalu Allahumma, kata mereka, ya Allah, in kana hadza huwal haqqa min indika. Jika ini memang wahyu darimu, jika apa yang engkau wahyukan kepada Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam memang benar-benar wahyu, apa kata orang Quraisy, orang kafir Quraisy yang tidak beriman? Fa'amtir alaina hijaratan minas sama, maka turunkan hujan batu dari langit. Subhanallah, mereka menantang Allah ya, ingin diturunkan azab, mereka tidak tahu betapa kerasnya azab Allah ya. Awitina bi adzabin alim, atau datangkan kepada kami azab yang apa? Azab yang besar. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menahan azab tersebut. Padahal mereka sudah menantang ya. Karena Allah Al-Halim yang Maha Penyantun, Maha Penyabar. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Dan Allah tidak akan menurunkan azab itu kepada mereka di kota Mekah karena ada engkau Muhammad SAW di sana. Jadi Allah penahan azab karena ada Nabi Muhammad SAW. Karena apabila azab itu turun, itu akan rata. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Kata Allah, takutlah kalian kepada azab yang apabila azab itu turun, maka azab itu tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja, tapi orang-orang yang lainnya bisa terkena azab tersebut. Ya, wa'alamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwa Allah azabnya sangat keras. Tetapi ketika ada Nabi Muhammad SAW di kota Mekah, maka Allah tahan azab tersebut. Kemudian di antara sebab Allah mencegah azabnya atau Allah tidak menurunkan azabnya, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka berzikir kepada Allah, istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara keutamaan zikir itu adalah eh, engkau akan diselamatkan Allah dari azab tersebut ya. Coba kita lihat ya surat Al-Anfal itu ayatnya ayat ke Naam, ayat ke 32 dan 33 ya. Surat 8 ayat ke 32 33. Tafadhal dibacakan Syekh Muhammad. Naam, silakan.
Tiga dua dan tiga tiga. Nah, 32 dan 33. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قالوا الله وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذب وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Dan ingatlah ketika mereka, orang-orang musyrik, berkata, Ya Allah, jika Al-Quran ini benar, wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Naam, barakallahu fiikum. Ya, lihat atas dasar zikir Nabi Muhammad SAW, karena ada Nabi SAW di sana, dan juga pengikut-pengikut Nabi walaupun masih sedikit waktu itu. Dan atas dasar istighfarnya mereka, ya mereka mohon ampun akhirnya, takut nih ya. Padahal mereka sudah mengancam, tapi mereka takut. Maka Allah pun menahan azab tersebut. Berkata Syekh Sa'di rahimallahu taala, ya, maka ketika mereka mengatakan Allahumma in kana hadha huwal haqqa min indika, yaitu Allah Subhanahu wa taala pun Maha tahu, ya, bahwa ucapan itu ucapan yang keluar dari kebodohan mereka. Mereka adalah orang-orang yang sufaha, al-aghbiya, al-juhala, al-zalimun. Mereka jahil, mereka bodoh, mereka zalim. Falau ajalahumullahu bil iqabi lama abqa minhum baqiyata. Jika Allah mengazab mereka saat itu juga, niscaya enggak akan tersisa satu orang pun yang hidup saat itu di muka bumi ini. Walakinallaha dafa'a anhumul adab, tetapi Allah mencegah azab tersebut bisababi wujudi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baina adharahum. Karena ada nabi, ya. Fawujudu sallallahu alaihi wasallam, maka kata Syekh Sa'di, maka dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adharahum, di antara mereka, itu adalah keamanan bagi mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kanu ma'a qaulihim hadhihi al-maqalah allati yadhharunaha ala ru'usil ashhad yadruna biqabahiha. Walaupun mereka mengucapkan itu, mereka akhirnya sadar akan buruknya ucapan mereka. Nah, ya, karena orang-orang Quraisy itu, mereka itu tahu bahwa Ka'bah itu ada pemiliknya. Mereka tahu bahwa Ka'bah ini ada pelindungnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu itu. Saat Abraha itu dari Yaman, ya, mau menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajahnya, Allah hancurkan mereka. Keasfim Keasfim, film apa, di surah Al-Fil itu, ya, mereka pun seperti apa itu, seperti eh, daun yang dimakan ulat mati, ya, bergelimpangan. Mereka tahu. Dan orang-orang Quraisy dahulu itu secara rububiyah, mereka yakin pencipta alam semesta ini Allah. Mereka tahu itu fitrahnya. Dan mereka mengenal tentang Allah Ar-Rahman, ya, secara rububiyah. Tapi mereka menyekutukan Allah dalam ibadah. Dan mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Maka mereka takut. Padahal mereka sudah mengancam turunkan azab, tapi mereka takut. Fakanu yakhafuna min wuku'iha fihi. Maka mereka pun khawatir azab itu akan turun. Fayastaghfirunallah. Maka mereka pun memohon ampun kepada Allah. Ya, karena itu Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Kata Allah, Allah nggak akan mengazab mereka selama mereka masih memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di antara keutamaan zikir, yaitu kita akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana
yang disabdakan Rasulullah alaihi salatu wassalam ya dalam hadis ini, ma amila benu Adam amilan anjalahu min adzabillahi min dzikrillah. Tidak ada satu amalan ya, anak Adam yang bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah melebihi amalan yang paling utama yaitu zikrullah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tidak tahu kapan apa namanya azab akan turun ya. Naudzubillahi min dzalik. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Kita tidak tahu kapan bumi ini akan bergoyang dengan gempa yang dahsyat. Kita tidak tahu kapan langit ini akan runtuh atau bahkan dengan petir yang menyambar ya atau angin badai yang sangat kencang atau api ya, yang akan membakar semua lahannya atau semua perkampungan. Kita tidak tahu kapan gelombang air laut akan tinggi lalu menenggelamkan suatu kota. Kita nggak tahu itu. Dan itu mudah bagi Allah menggoyangkan bumi dengan gempa sedahsyat-dahsyatnya. Mudah bagi Allah mengirimkan angin badai yang dahsyat, membawa api, membawa batu, membawa salju, yang membawa panas dan dingin yang bisa menghantam kita, atau kita tidak tahu di perjalanan musibah apa yang akan menimpa kita, kecuali hanya Allah yang Maha mengetahui. Nasallallahu alaihi agar kita selamat dari kebinasaan tersebut, agar kita selamat dari musibah yang sangat besar tersebut, agar kita selamat dari azab Allah tersebut. Maka banyak-banyaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di antara keutamaan zikrullah, amalan ini akan menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salama wal afiyah wa an yuslih lana sya'nana kullah wa la yakilana ila anfusina tarfata ain. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal iffata wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal iffata wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal iffata wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Dan buka sesi tanya jawab, boleh Ustaz? Tafadhal. Satu atau dua pertanyaan. Baik, kami persilakan kepada jemaah yang hendak bertanya. Kami beri kesempatan untuk dua penanya tercepat. Boleh yang berboleh secara langsung di RSN atau dapat mention di kolom chat. Baik, sudah ada yang resen pada umum Nau Jakarta. Dan silakan bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz dimanapun berada dan kita semua yang sedang kajian Amin malam ya ini. Allah. Amin, Allahumma amin. Begini Ustadz, saya ada lihat status teman gitu kan, dia sedang membangun pagar ya, pagar rumahnya. Kemudian dia ada tulis eh, di statusnya itu Robana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah, pertanyaan saya jadi terpikir apakah setiap itu kan doa Nabi Ibrahim membangun Ka'bah ya. Nah, apakah setiap
doa itu khusus untuk pada saat kita membangun atau atau sedang memperbaiki bangunan gitu, ataukah boleh untuk eh, untuk ibadah atau untuk ibadah lain, maksudnya untuk apa ya, pada saat kita melakukan amal soleh yang lain gitu Ustaz. Demikian. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullah khairan barakallahu fikum. Naam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Eh, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim yang meninggikan Ka'bah bersama anaknya Ismail, kemudian mereka pun berdoa, ya Allah, terimalah ibadah kami. Kau maha mendengar, yang maha mendengar amalan-amalan lisan kita, doa dan zikir kita, dan maha mengijabah juga, dan kau maha mengetahui keadaan kami. Doa ini, doa yang dibaca Nabi Ibrahim alaihissalam, bentuk sempurnanya keimanan Nabi Ibrahim, rasa harap yang tinggi agar Allah terima, dan rasa takut, khawatir tidak diterimanya. Maka doa ini boleh kita ucapkan eh, secara mutlak apabila kita ingin amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak khusus ya, tidak hanya khusus untuk bangunan-bangunan tertentu enggak ya, tetapi doa ini dibaca saat kita khawatir dan takut amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, wallahu taala alam. Syukur Ustaz atas jawabannya. Kami persilakan untuk satu pertanyaan lagi jika masih ada jemaah yang hendak bertanya. Oke, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya, Ustaz. Kita cukupkan, Ustaz. Baik. Mungkin ada apa, Ustaz? Mic-nya belum gimana? Baik, itu ada satu pertanyaan lagi. Mungkin boleh. Fadhal yang raise hand, Oh, yang mengangkat tangan. baik. Ada Silahkan. satu lagi yang baru resen, kami persilakan. Persilakan pada Ibu atau Bapak Idar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya mengenai zikir pagi dan petang, Ustadz. Saya punya beberapa buku mengenai zikir pagi dan petang, tetapi terakhir saya mendapat buku tulisan Ustadz Yazid bin Lawas yang menyatakan bahwa beberapa zikir yang biasa saya baca katanya adalah hadis daif. Lalu bagaimana hukumnya membaca zikir dengan hadis daif itu? Terima kasih Ustadz. Naam, barakallahu fikum. Zikir itu memang kalau zikir tersebut kita ingin tentukan ya waktu dan tempatnya sesuai dengan zikir muqayyad seperti zikir di waktu pagi dan di waktu petang, maka harus bersumber dari dalil-dalil yang jelas yang sahih baik dari Al-Quran atau dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun zikir-zikir yang datang dari Nabi SAW yang dikumpulkan para ulama yang di dalam hadis-hadisnya memang ada khilaf para ulama sebagian zikir tersebut tentang kekuatan atau kesohihan hadis tersebut. Mungkin para ulama, sebagian ulama menganggap hadis itu dhaif, tetapi sebagian ulama lain merojihkannya. Maka di sini ada khilaf para ulama tentang kedudukan hadis tersebut. Ya. Allah Ta'ala alam. Ya. Kita kembalikan kepada ahli ilmu, ya, kepada ahli hadis
para ulama yang benar-benar mengetahui tentang kedudukan hadis tersebut. Maka apabila kita yakini dan kita percayai ulama tersebut, maka silakan kita ikuti. Ya, bagi yang mensahihkan hadis tersebut, ya, maka tafadhal dibaca. Bagi yang melemahkan hadis tersebut sehingga tidak mengamalkan juga tafadhal. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, mungkin kita cukupkan ya sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhal Syekh Muhammad ditutup. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.